Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Blam Cornet dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani maupun rohani, dan semoga senantiasa dalam perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Blam Cornet yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi host pada podcast kita pada kali ini yang akan membahas tentang mengulik tradisi Maulud Lompoa yang ada di Cikoang, tepatnya di Kabupaten Takalar. Kemudian pada kesempatan kali ini saya telah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Saudara Bikfair Aziz. Siap. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bikfair Aziz. Saat ini saya kuliah di Universitas Islam Negeri Al-Udin Makassar, mengambil jurusan Ilmu Komunikasi, semester 7. Alhamdulillah, kali ini saya diberikan kesempatan kepada Balai Kementerian Agama Makassar sebagai narasumber di podcast kali ini. Ya, terima kasih atas perkenalannya, Saudara Bikfair Aziz. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada topik yang akan dibahas, topik yang sangat menarik dan mungkin ini sangat cocok untuk Anda karena berasal dari Takalar, ya. Cikoang. Ya, Cikoang. Siap. Tradisi Maulud Lompoa yang ada di sana. Nah, bagaimana kalau kita tanya jawab tentang Maulud Lompoa yang ada di Cikoang sana? Oh, boleh. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tradisi Maulud Lompoa ini kan merupakan salah satu tradisi dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tentu di setiap daerah itu berbeda-beda, ya, khususnya di Cikoang. Betul. Dan tradisi Maulud Lompoa ini biasanya kan kalau di Indonesia itu tidak terlalu dikenal, ya, tetapi untuk masyarakat di Sulawesi Selatan itu sangat kental sekali, ya, sangat meriah sekali ketika perayaan tradisi ini. Nah, bagaimana menurut saudara tentang bagaimana sih sejarah singkat dari tradisi Maulud Lompoa yang ada di Cikoang? Oke, baik. Jadi Maulud Lompoa itu adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Cikoang. Jadi Maulud Lompoa itu pertama kali ada pada tahun 1621. Sejak itu ada salah satu ulama besar dari Aceh yang bernama Sayyid Jalaluddin tiba di Tanah Takalar. Nah, Sayyid Jalaluddin ini dia menyebarkan agama Islam sampai ke Cikoang dan dia dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pertama kali diperkenalkan, ya, dibawa ketika pertama kali Islam dibawa oleh Sayyid Jalaluddin. Terus di Cikoang itu juga terdapat makamnya juga mamanya Sultan Hasanuddin. Nah, situ Punaga. Ya, betul. Biasanya perayaan Maulud Lompoa ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Apakah berlangsung hanya dalam sehari ataukah sampai 1 bulan lamanya? Di atas sih. Sebagai masyarakat Ciko yang selalu memperhatikan, kita dulu tidak melaksanakan maulid, tapi yang diawali oleh kayak mandi-mandi sapar. Terus mandi-mandi sapar ini dibuka oleh ketua adat sebagai yang diyakini sebagai keturunan Sayyid Jalaluddin, yang kalau dia ada sebagai Sayyid. Nah, setelah itu kita baru masuk di maulid. Di maulid ini terbagi atas maulid 1 sampai ke puncak Maulud Lompoa. Tapi yang paling bagus maulid itu adalah maulid pertama. Kenapa tidak bisa bersamaan? Karena kalau apabila banyak bersamaan, gotong royong tidak bakalan terlaksana. Jadi alangkah baiknya ketika maulid ini terbagi-bagi, maulid 1 selalu juga beda 2 hari. Oke, gitu saja. Jadi diawali dengan apa tadi istilahnya, mandi-mandi sapar atau istilahnya itu jenek-jenek sapar. Betul. Biasanya berapa hari itu dan apa makna dari tradisi tersebut? Mandi-mandi sapar itu diyakini kayak pensucian diri, karena yang diyakini sebagai maulid itu kan pertama itu kan yang disediakan ayam. Intinya awal yang diyakini itu adalah ayam dan hasil bumi seperti pohon lontar juga yang digunakan. Oh, jadi maknanya penyucian diri, ya. Betul. Nah,
Setelah jenek-jenek Sampar itu biasanya tradisi apa lagi, kan terbagi beberapa tahap sebelum acara puncak pada Maulid Lompoa di Cikoang. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah dalam tradisi Maulid Lompoa itu kan biasanya masyarakat di Takalar itu membuat perahu ya, atau menyediakan perahu. Julu-julu Nah, namanya. ya, itu biasanya bermakna seperti apa itu? Masyarakat di Cikoang meyakini bahwa julung-julung itu adalah perahu di akhirat nanti. Ini yang membawa dia nanti di akhirat. Oh, sebagai kendaraan. Sebagai kendaraan, betul betul. Kalau yang di atasnya juga julung-julung itu seperti dihiasi seperti telur, pakaian, dan lain sebagainya. Oh iya. Biasanya sih ada yang menarik dalam Maulid Lompoa. Pada saat acara puncak itu kan kapal atau perahu kayu itu biasanya diangkat secara bersamaan. Betul. Dan ini mengandung nilai sosial ya dalam masyarakat ya. Berarti dalam masyarakat di Cikoang itu pada saat perayaan Maulid Lompoa itu nilai sosialnya itu sangat tinggi, sangat tinggi. Gotong royongnya sangat tinggi, dan ini sangat bagus untuk ditiru oleh masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya yang menarik dalam Maulid Lompoa itu kan biasanya ada orang yang menganggap bahwasanya bahwasanya Maulid Lompoa ini bagaimana kalau bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, dengan ajaran Islam. Biasanya kan ada pihak-pihak tertentu. Bagaimana pandangan Anda? Pertanyaan Fajar ini seperti juga pertanyaan juga 2 bulan terakhir atau 5 bulan terakhir pas saya di Maret. Nah, orang itu bertanya kepada saya, bagaimana pendapatmu? Kau ini sebagai mahasiswa UIN melaksanakan Maulid, tapi Nabi Muhammad juga tidak pernah merayakan Maulidnya sendiri. Nah, saya bilang merayakan Maulid di atas itu juga termasuk bid'ah sebenarnya, tapi selagi tidak keluar dari ajaran Islam, selagi tidak mengubah Pancasila, ya sah-sah saja. Ini kan kayak melestarikan budaya. Dan 3 nilai itu yang paling di atas, paling bagus adalah yang pertama sosial, yang kedua agama, yang ketiga seni. Jadi tidak masalah ya. Tidak masalah ya. Karena Maulid Lompoa ini kan merupakan ritual ya, keagamaan, kemudian budaya, dan mencampurkan juga seni di dalamnya ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, pada saat perayaan Maulid Lompoa pada umumnya kan, Maulid pada umumnya itu kan banyak menggunakan telur. Kemudian di Maulid Lompoa itu yang membedakan itu penggunaan kain. Ya, penggunaan kain pada betul Pak. Nah, begini Pak, di atas itu juga terbagi-bagi di atasnya. Saya juga kan melaksanakan Maulid. Jadi dia juga itu terbagi atas tingkat kemampuannya. Nah, saya kan juga termasuk kalau di atas itu sebagai julung-julung yang paling besar. Nah, kalau ada orang yang seperti ya tidak mampu juga, dia bisa sebagai bimbingan juga, dia kayak segi 4. Jadi di dalam itu kayak telur saja, kayak ayam saja, dan mungkin modalnya main-main 1 jutaan. Tapi kalau seperti julung-julungnya itu modalnya biasa hampir 12, tapi tidak terasa karena contoh saya 3 bersaudara, kadang itu dalam 1 tahun saya itu menyicil. Seperti saya beli baju, kakak saya beli ayam, dan kakak satu yang lagi beli telur. Jadi terasa ringan. Jadi perayaan di Maulid Lompoa di Cikoang itu menggunakan kapal julung-julung. Dan bimbingan satu-satu. Ya, apakah semua masyarakat di sana harus membuat kapal julung-julung seperti itu? Tidak, kan tadi saya juga bilang. Jadi di atas juga itu memiliki 2 tingkatan, ya, seperti tadi bimbingan, yang kedua julung-julung. Kemarin kan semester 5 pas mata kuliah fotografi, kemarin kan Fajar juga melihat pas pesta Maulid Lompoa. Bagaimana tanggapan Fajar itu? Ya, pertama kali ya. Ini pengalaman pertama kali saya hadir di Cikoang. Pas mata kuliah fotografi itu. Untuk memotret pada saat itu budaya Maulid Lompoa ya. Dan memang nuansanya itu berbeda sekali dengan perayaan Maulid yang biasanya saya lakukan di kampung saya. Nah, kalau di kampung saya itu kan Maulid pada umumnya kayak menyediakan ember, kemudian diisi dengan telur di atasnya. Ya, ada ukuran ember yang kecil, kemudian ada yang besar. Dan biasanya yang kecil itu
bagi kalangan-kalangan yang Oh iya, bawah ya. betul, betul. Dan ada juga yang MBM besar. Harus ini Fajar juga yang kayak di daerah seperti pancik tingkat kemampuannya juga. Ya, Kemampuannya betul. karena kan Maulid itu kan bisa dikatakan sebagai sedekah ya. Ya, betul. Biasanya kalau saya perayaan Maulid ya di Pangkep itu pada umumnya panitia masjid Panitia, ya, panitia masjid itu memberikan masing-masing rumah itu maksimal 3 sampai 4 M dari yang kecil, kemudian dibawa ke masjid. Kemudian untuk isiannya itu tergantung dari kita. Tapi mau hampir sama di atas Ya. Cikoa. Betul. Tapi berbeda dengan di Cikoa, ini kan menggunakan julung-julung. Oh, julung-julung. Betul, Ini yang betul. membedakan perayaan Maulid di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, pada saat tradisi Maulid Lompoa, mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik dari saudara Dr. Aziz. Mungkin pengalaman yang paling respect itu pada saat mengangkat julung-julung itu yang ada satu masyarakat itu di atas mobil, sementara yang kita di julung-julung dia langsung turun di bawah mobil untuk membantu masyarakat juga. Nah yang kedua itu masyarakat di Cog itu meyakini bahwa kan Fajar kamar lihat orang yang membaca rati itu, nah di bawahnya itu ada air. Nah dia meyakini itu bahwa kalau ketika air ini diambil terus kita bawa terus kini bakalan membawa berkat terus setiap hari. Nah kemarin juga pas semester 4 juga Pak Hidayat menjelaskan bahwa kenapa air zam-zam berkah di Madinah, karena selalu orang disolati, mungkin juga berkaitan dengan Ciguang. Itu paling respect juga saya. Terus anak mudanya juga di atas Fajar. Anak budaya itu ada setiap hari kayak dibilang kriminal, tapi di atas juga tingkat budaya sangat tinggi. Nah makanya juga sangat bagus. Gitu saja. Oh iya, pada saat saya juga hadir pada Maulid Lompoa di tahun 2022 ya, kalau tidak salah. Itu anak mudanya memang respect sekali, apalagi ketika mengangkat julung-julung ya. Ketika ada satu keluarga yang ingin mengangkat julung-julung ke tempat Maulid, pasti berkumpul. Tidak sulit untuk mengumpulkan pemuda-pemuda yang di sana. Artinya mereka respect ya. Kemudian biasanya yang saya lihat ya, pengalaman saya pada saat Maulid Lompoa itu kan ada biasanya alat musik tradisional. Oh iya, betul. Ya, itu maknanya seperti apa itu biasanya? Itu sebagai iringan orang yang manca. Makanya tadi saya bilang ada 3, sosial, agama, dan seni. Ketika gendeng ini bersuara kayak seperti kemarin pas julung-julung saya mau diangkat ke tempat yang mau Maulid, ketika ada suara itu kadang semua masyarakat langsung berkumpul untuk membantu untuk mengangkat julung-julung itu. Jadi mau dikatakan paling sedikit angkat julung-julung itu, satu julung-julung saja itu paling sedikit mengangkat orang ya 30 orang. 30 orang. Tergantung dari ukuran kapal. Kadang semua juga masyarakat mengangkat semua julung-julung walaupun itu ringan. Ya, kan ada yang bertingkat julung-julung. Ya, betul. Ada juga yang langsung ditaruh saja di bawah. Betul. Dan yang paling susah itu yang diangkat. Ya. Terus yang kalau di puncak itu Maulid ada juga yang tidak diangkat, ada juga yang perahu. Ya. Nah itu yang perahu. Kemudian tradisi Maulid Lompoa ini yang menarik itu kan mencampurkan antara agama, budaya, dan sosial. Nah, menurut saudara dalam aspek agama apa yang bisa dijelaskan tentang tradisi Maulid Lompoa? Apakah dari pembacaan sholawatnya dan lain sebagainya? Sebagai di atas selalu saya mengamati bahwa dua-duanya itu juga tidak keluar dari ajaran Islam. Bahkan yang melakukan Maulid kadang tinggi respeknya untuk kesehariannya masing-masing. Nah ini saya tadi bilang Pak ya, semua masyarakat yang melakukan Maulid itu tidak sebagai atas melakukan Maulid, tapi tingkat kemanusiaannya terjaga dan kulturnya juga. Nah seperti juga kalau kan kita di Makassar sebagai pacinya sangat tinggi begitu. Ketika orang melakukan suatu kadang dia juga membantu. Seperti dua-duanya itu Fajar, dia juga berlanjut sebagai kalau ada orang mati dia juga berlanjut ke sini orang yang Maulid. Jadi ada orang yang Maulid seperti 40 hari 40 malam. Dan ketuanya juga itu gurunya itu ketua juga saya Jalaluddin. Oh jadi yang memimpin ritual pada saat itu keturunannya. Betul. Berarti bukan orang sembarangan. Bukan juga orang sembarangan. Dia juga diyakini. Biasanya untuk ritualnya pengalaman saya itu kan
setelah duhur biasanya ya. Betul, betul. Setelah duhur kemudian dilaksanakan di rumah adat, yaitu rumah adat. Biasanya berapa lama itu untuk pembacaan sholawatnya, doa-doanya, ya untuk waktunya? Sebelum julung-julung itu diangkat, baku yang terisi oleh beras, telur, Ya. dan ayam dalam itu. Ya, nah di situ dia tugasnya ketuanya saja lalu untuk membaca-baca ini baku untuk dibawa ke tempat yang maulid. Nah, jamnya itu ketika orang yang melakukan rate pas maulid kadang 1 atau 2 jam. 1 atau 2 jam. Makanya biasa minta selesai jam 3. Ya. Betul. Terus setelah pembacaan doa biasanya kan langsung dibagi-bagikan ya. Ini dibagi-bagikan telur. Nah, Ya. di situ puncak respeknya orang. Kadang orang jauh datang ke Cikuang hanya untuk lihat telur. Padahal itu kan telur banyak dijual. Tapi kenapa mau ke Cikuang? Untuk melihat, pasti melihat keramaian. Tapi yang menarik itu ketika pembagian kan biasanya ada kapal yang di sungai ya. Dari sungai ya. Dan itu tidak bisa masyarakat itu tidak bisa ambil langsung ke sana. Jadi biasanya dilempar ke jembatan. Nah, itu yang menarik menurut saya. Betul. Nah, kemudian dari aspek budaya, dari tradisi Modo Lompoa, apa yang menarik? Apakah dari segi pelaksanaannya atau bagaimana? Pertama itu yang dari segi menarik itu suaranya, Pak. Suara gendangnya. Suara manca. Nah, betul. Sebelum besoknya itu puncaknya, kan itu malamnya manca dulu, kayak pencak silat antaraksinya di situ. Yang kedua itu kayak kan seperti yang di luar Sulawesi Selatan kan cuma di Ciwasaya yang ada julung-julungnya, yang ada perahunya. Seperti kadang di julung-julungnya itu tertulis sebagai aksesoris seperti pakaian dan lemari. Kadang ada juga menaikkan julung-julungnya itu seperti bisa dikatakan lemari, AC. Tapi bagaimana pengalaman Fajar pas pulangnya dari Modo Lompo ini? Apakah tertarik untuk merayakan juga mulai seperti Cikuang? Oh iya, pengalaman saya kan ini pengalaman pertama ya menghadiri tradisi Modo Lompo di Cikuang, karena memang sebelum-sebelumnya saya cuma lihat di media-media, cuma lihat di YouTube dan lain sebagainya, dan memang luar biasa pengalamannya. Dan pada saat itu saya dapat 1 telur. Telur. Kan susah. Tapi pada saat dia itu telur, bagaimana rasanya, Pak? Bentar ya. Pada saat telur itu dilempar oleh pemilik kapal, nah itu kan banyak masyarakat yang antusias untuk mengambilnya. Dan ini yang sangat luar biasa pada saat itu di tradisi Modo Lompoa. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan telur karena saking banyaknya. Dan pada saat keluar setelah acara itu kan banyak sekali masyarakat dan jalanannya itu macet ya. Macet. Dan memang kalau rasa telurnya sama ya. Betul. Ya, sama. Nah, itu tadi hanya saja momen untuk mendapatkan telur itu luar biasa. Betul. Selama ini kalau saya di Pangkep kan di kampung kan membawa 4 ember, kemudian kembali itu biasanya 1. Cuma ember ya, kan dicatat namanya, kemudian dipanggil, kan ada ember yang disediakan kan sebagai gantinya, dan itu mudah, beda dengan di Cikuang. Kecuali kalau kita yang melakukan maulid atau istilahnya menurunkan baku ya atau juga. Betul. Nah, ini yang menarik lagi, pada saat tradisi Modo Lompoa di Cikuang ya, di Takalar tepatnya, pada saat itu biasanya orang itu menyiramkan air sungai ke pengunjung. Puncaknya itu. Itu untuk merahkan saja apa yang di dalam situ. Betul. Tapi itu juga pada saat pas ratenya itu yang di rumah ada itu kan di bawahnya ada air. Nah, itu yang saya tadi bilang. Dia itu orang di atas itu meyakini bahwa ketika air ini dikasih masuk ke botol terus dibawa ke untuk mencari rezeki, kadang bagus juga.
Tapi bagaimana kalau tiba-tiba ada orang yang kaget, tiba-tiba dilemparkan air? Harus senyum saja. Karena dulu kan pada saat aktivitas fotografi, Bawa kamera dia dia bawa kamera kan kaget orang, Betul. tiba-tiba disiramkan air sungai, apalagi ya mungkin bagi masyarakat di sana itu hal yang biasa, tetapi bagi pengunjung kaget ya. Dan ini yang menarik di sana. Kemudian apa pesan dan kesan selama menjalankan tradisi Modul Lompoa? Kan sudah sering setiap tahun dilaksanakan. Ya. Yang pertama itu apa, sikap sosial pada saat Maulid awal pertama Maulid sampai selesai itu orang yang selalu mempertaskan Maulid itu. Jadi sikap gotong royong masyarakat itu pada saat di atas itu sangat meningkat. Yang kedua itu nilai, kita juga mengingat bahwa kelahiran Nabi Muhammad. Yang ketiga agama. Iya. Mungkin di tahun depan melaksanakan lagi ya. Melaksanakan, datang lagi Pak ya. Insya Allah. Untuk disiram-siram. Jadi tradisi Maulid Lompoa itu merupakan bentuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dikemas dari segi budaya, khususnya di Kabupaten Takalar di Cikoang ya. Dan ini merupakan bentuk kecintaan kita ya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita merayakan kelahiran dari sosok yang kita cintai. Nah, dalam pelaksanaan tradisi Maulid Lompoa itu biasanya apakah bisa lewat dari 1 bulan namanya? Tergantung berapa dari itu saja dulu untuk melaksanakan Maulid ini. Karena yang menentukan Maulid pertama benar begitu, dia yang menentukan ini Maulid pertama, ini Maulid kedua, yang ketiga. Paling lama biasanya berapa hari? Bisa lewat 1 bulan? Bisa. Ya sampai ke acara puncak. Sampai ke acara puncak. Tergantung berapa orang yang melaksanakan Maulid. Baik, pertanyaan terakhir untuk narasumber kita. Nah, perayaan Maulid Lompoa ini apakah ya khususnya bagi kita pemuda, apakah ini baik untuk dilaksanakan ataukah ini sangat baik untuk dilestarikan khususnya bagi generasi muda? Baik dilaksanakan, baik dilestarikan. Karena sejauh apapun kau pergi, setinggi apapun pendidikan, pulanglah ke kampung untuk melestarikan budaya. Jadilah anak muda yang selalu bergotong royong, selalu membantu, dan tingkat sosialnya sangat tinggi kepada masyarakat. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi? Mungkin itu saja. Jadi peranan pemuda itu sangat diperlukan ya, khususnya pemuda yang ada di Cikoan, di Takalar, untuk melestarikan budaya yang telah dikembangkan dan dipertahankan dari dulu hingga sekarang ini, khususnya dalam pelaksanaan tradisi Maulid Lompoa. Nah, mungkin suatu saat nanti Anda bisa menjadi tokoh adat di tradisi Maulid Lompoa. Tidak menutup kemungkinan. Tapi yang jangan juga anak muda juga saja, tapi harus juga di luarnya. Iya. Seperti kan bangkit juga boleh. Tetapi kan boleh. Untuk pengurus adatnya kan biasanya dari keturunan Sayyid Jalaluddin. Betul. Tidak mesti orang yang di luar situ kan. Betul banyak. Tetapi untuk merayakan itu bisa dari orang luar. Bisa. Tapi yang mengurusnya itu orang Cikoang. Oh. Seperti kemarin Pak Bupati, dia saja memberikan juru-jurunya, ayamnya, pendapatannya, terus orang juga yang melaksanakan di situ. Oh, artinya dititipkan saja kan. Jadi sebagai bersedekah. Oh, sedekah. Betul. Jadi nanti maulidnya itu tidak kembali lagi ke orangnya, tetapi dibagikan ke masyarakat. Yang tinggal cuma juru-jurunya. Oh. Iya. Baik sahabat Blam Corner dimanapun Anda berada, inilah podcast kita pada kesempatan kali ini sebagai kesimpulan dari pemaparan dari narasumber kita, yaitu bahwasanya perayaan Maulid Lompoa merupakan salah satu bentuk perayaan kita dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan perayaan Maulid Lompoa di Cikoang itu kurang lebih mencakup 3 aspek atau 3 elemen, yaitu aspek agama, budaya, dan seni. Dan
di dalam pelaksanaannya itu mencampurkan antara seni, agama, dan budaya, dan di mana ketiga elemen ini merupakan bentuk pengekspresian bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini, yang telah membahas tentang mengulik tradisi Maulud Lompo yang ada di Cikoan di Takalar dan merupakan kampung halamannya sendiri. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Blam Corner atas kesempatan yang diberikan sehingga dapat memberikan sedikit pengetahuan yang kami tahu tentang tradisi Maulud Lompoa. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen berbagai video dari Blam Corner, dan jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media lainnya dari Blam Corner. Saya Muhammad Fajar Nur Islam sebagai pembawa acara, dan narasumber kita Big Pair Aziz pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.